Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan bentuk kuadrat. Bersama Adi Dirakai, karena matematika itu mudah sekali. Contoh permasalahan tentang persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan bentuk kuadrat. Yuk kita simak. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Nomor 1, X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0. Nomor 2, 2X kuadrat dikurangi 7X ditambah 6 sama dengan 0. Bagaimana sih melengkapkan bentuk kuadrat itu? Yuk kita simak pembahasannya. Untuk nomor 1, X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0. Pembahasannya, X kuadrat dikurangi 6X sama dengan negatif 8. Negatif 8 dari mana? Dari tambah 8 tadi saya pindah ke ruas kanan. Maka yang tadinya tandanya positif berubah menjadi negatif. Kemudian X kuadrat dikurangi 6X ditambah dengan setengah dari ini. Setengah dari 6X. 6. Setengahnya saya tulis 6/2 kuadrat. Sama dengan negatif 8 ditambah 6/2 kuadrat. Kenapa ini juga ditambah 6/2 kuadrat? Agar antara ruas kiri dengan ruas kanan seimbang. Ketika ruas kiri ditambah dengan 6/2 kuadrat, maka ruas kanan juga harus ditambah dengan 6/2 kuadrat. Kemudian 6/2 itu sama dengan 3. Nah, kuadratnya tetap. Di sini juga 6/2, jawabnya adalah 3. Jadi kita peroleh persamaan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 3 kuadrat sama dengan negatif 8 ditambah 3 kuadrat. X kuadrat dikurangi 6X ditambah 3 kuadrat itu berubah menjadi X dikurangi 3 kuadrat. Ya. Jadi persamaan di atas ini bisa kita rubah menjadi buka kurung X dikurangi 3 tutup kurung kuadrat. Kemudian negatif 8 tetap 3 kuadratnya menjadi 9. Negatif 8 ditambah 9 sama dengan 1. Sedangkan X dikurangi 3 kuadratnya tetap ya. Kemudian langkah berikutnya adalah ruas kiri kita akarkan untuk menghilangkan pangkatnya. Maka ruas kanan juga kita kasih akar. Ketika X dikurangi 3 kuadrat kita akarkan, maka hasilnya adalah tinggal X dikurangi 3 saja. Sedangkan 1 kalau kita akarkan, maka kita kasih tambah kurang atau kurang lebih akar 1.
Ayo, akar 1 berapa? Akar 1 sama dengan 1. Kemudian kalau sudah ketemu X dikurangi 3 sama dengan kurang lebih 1 atau plus minus 1, maka kita cari X1-nya. X1 sama dengan, nah ini plus satunya saya tulis dulu di sini. Karena plus maka saya tulis 1 saja, plusnya tidak usah. Kemudian negatif 3 saya pindah ke ruas kanan menjadi plus 3. Maka X1 sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Atau X2-nya sama dengan negatif 1 ditambah 3. Dari mana negatif 1? Dari tanda kurang di sini. X1-nya tadi tambah, X2-nya kurang, sesuai dengan plus minus yang ada di sini. Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Negatif 1 ditambah 3 sama dengan 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0 adalah 2,3. Bagaimana? Mudah sekali. Pembahasan yang nomor 2. 2X kuadrat dikurangi 7X ditambah 6 sama dengan 0. Pembahasan 2X kuadrat dikurangi 7X sama dengan negatif 6. Negatif 6 kita peroleh dari positif 6 kita pindah ruas ke ruas kanan menjadi negatif 6. Kemudian antara ruas kiri dan ruas kanan kita bagi 2. Tujuannya adalah agar X kuadrat ini koefisiennya menjadi 1. Maka 2 dibagi 2 hasilnya nanti 1. Kalau misalkan ini 3, misalkan 3X kuadrat, maka nanti akan kita bagi dengan 3. Di sini kita bagi juga dengan 3. Karena di sini 2X kuadrat, maka saya bagi 2. Hasilnya adalah X kuadrat dikurangi 7/2X sama dengan negatif 3. Negatif 3 dari negatif 6 dibagi 2. Kemudian X kuadrat dikurangi 7/2X ditambah, nah ditambah berapa? Ditambah setengah dari 7/2X. Kalau ini kita kalikan setengah, maka hasilnya menjadi 7/4. Kemudian kita kuadratkan. Karena ruas kiri kita tambah dengan 7/4 kuadrat, maka ruas kanan juga kita tambah dengan 7/4 kuadrat. Hasilnya adalah buka kurung X dikurangi 7/4 tutup kurung kuadrat. Dari mana? Dari sifat X kuadrat dikurangi 7/2X ditambah 7/4 kuadrat tadi. Jadi, kalau sudah sampai sini, kalian cukup mengambil yang di depannya saja, X kuadrat, ya, diambil X-nya. Dan 7/4 kuadrat kita ambil 7/4-nya saja. Kuadratnya kita taruh di luar. Kemudian, yang ruas kanan, negatif 3 ditambah 7 kuadrat hasilnya 49. 4 kuadrat hasilnya 16. Setelah itu, kita operasikan yang sebelah kanan. Agar penyebutnya sama, maka akan kita samakan. Saya ambil 16, 16. Kemudian
16 dikali 3, 16 dikali negatif 3, hasilnya adalah negatif 48. Ditambah 49-nya tetap. Sekarang, negatif 48 ditambah 49 sama dengan 1 per 16. Penyebut tidak usah dioperasikan karena sama-sama 16. Sehingga kita peroleh persamaan X dikurangi 7 per 4 kuadrat sama dengan 1 per 16. Setelah ini kita akarkan. Sebelah kanan, sebelah kiri kita kasih akar untuk menghilangkan kuadratnya. Sebelah kanan juga kita kasih akar. Maka bentuknya menjadi X dikurangi 7 per 4 sama dengan plus minus akar 1 per 16. Akarnya 1 sama dengan 1. Akarnya 16 sama dengan 4. X dikurangi 7 per 4 sama dengan plus minus akar 1 per 16. Akarnya 1 yaitu 1, akarnya 16 yaitu 4. Kalau sudah seperti ini, baru kita cari X1-nya. X sama dengan 1 per 4 ditambah 7 per 4. 1 per 4 bernilai positif karena saya ambil yang positif. Ditambah 7 per 4 diperoleh dari negatif 7 per 4 berpindah ke ruas kanan menjadi positif. Atau X2-nya sama dengan negatif 1 per 4 ditambah 7 per 4. Dari mana negatif 1 per 4? Dari tanda kurang. Di sini ya. Ini kurang tak taruh di sini. Yang tambah kita taruh di sini. Sehingga ada plus dan minus. Ya. Kemudian kita operasikan. Sebelah sini dulu. 1 ditambah 7 sama dengan 8. Maka X sama dengan 8 per 4. 8 per 4 sama dengan 2. Jadi kita peroleh nilai X sama dengan 2. Sebelah kanan kita operasikan. Negatif 1 ditambah 7 sama dengan 6 per 4. Karena 6 per 4 bisa kita sederhanakan, maka saya bagi 2 6-nya. Dan 4-nya juga saya bagi 2. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 3 per 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 3 per 2, 2. Gimana? Mudah bukan? Mudah sekali. Terima kasih. Jangan lupa bahwa matematika itu mudah sekali. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mensubscribe video atau channel saya. Mudah-mudahan rezeki Anda berlipat ganda. Dan bagi yang belum, silakan subscribe dan klik loncengnya. Mudah-mudahan bantuan Anda atau subscribe Anda dapat menambah channel kami untuk selalu berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.